Yo yo guys, jumpa lagi bersama Serpram yang gak siap, masih dengan listrik statisnya. Ini ada soal yang kedua, dua muatan listrik Q1 Q2 menimbulkan gaya tolak menolak. Nah, kalau gaya tolak menolak udah pasti nanti dia punya muatan sama, ya. Contoh nih misalkan nih, berarti Q1-nya misalkan ini di sini dia plus muatannya, Q2-nya juga pasti plus karena dia tolak menolak. Mau sama-sama negatif juga boleh. Yang penting dia tolak menolak. Ya kan? Pertanyaannya bukan di situ ternyata. Nah, menolak sebesar F. Sebesar F dikasih tahu di sini. Pada saat jarak antara kedua muatan R, jika gaya tolak menolaknya menjadi 4F, maka jarak antara kedua muatan menjadi, jadi dia bilang tadi guys, dalam artian di sini nggak dikasih tahu muatannya, berarti kita anggap dari rumus dasar yang ini nih, K Q1 banding Q2 per R kuadrat, dia tidak ada istilah penggantian dari Q1 dan Q2. Jadi kan nanti istilahnya guys, kita mau bandingin nih antara F1 dan F2 gitu kan ya. Nih saya tulis dulu deh, Q1 Q2 per R kuadrat gitu kan, karena dia bilang tadi nggak ada muatannya dirubah. Berarti kita bisa lihat antara perbandingan F1 sama F2. Kalau F1 dibilang tadi pakai jaraknya R, kalau F2 pakai jaraknya berapa? Nggak tahu berapa gitu kan. Nah, karena mereka sama-sama Q1 dan Q2-nya, berarti ini tidak mempengaruhi. Berarti kita sama-sama coret aja dulu nih. Coret, 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 coret. Brebet, brebet gitu ya, bro. Nah, kita ganti warna biru. Dan juga K-nya, karena K-nya sama atas bawah berarti nggak mengaruh. Ya, jadi kalau kita bisa lanjut di sini, cukup nggak tempatnya ya? Kita tulis dulu deh biar gampang. F1 banding F2 itu sama dengan, berarti perbandingannya apa? 1 per R1 dikuadratin berbanding 1 per R2 dikuadratin. Sampai situ oke? Karena tempatnya nggak cukup, kita pindah dulu. Oke, saya tulis lagi tadi. F1 sama dengan 1 per R1 dikuadratkan berbanding nanti F2 itu 1 per R2 dikuadratin. Gitu ya. Kalau kita mau lanjut berarti F1 banding F2. Ini biar gampang kita putar aja nih, 1 per R1 kan jadi gini kan ya. 1 per R1 kuadrat. Ini kan bagi nih. Bagi nih ya kan, kita pindah jadi kali. Jadi dibalik kan, R2 dikuadratin per 1. Gitu ya. Terus tadi dikasih tahu bahwasanya soalnya kalau F1-nya tadi jaraknya R, dia F. Ya udah nih F1-nya F. Ditanya F2-nya. Ya kan? Jaraknya R dia bilang. Oh, F2-nya jadi 4F tadi, maaf. Jadi 4F, 4 kalinya. 1 per R1 kuadrat dikalikan, dia nanya berapa R2-nya di sini nih. R1-nya jadi R. Jadi berapa nih? Kita bisa lihat R pangkat 2. Bisa kita coret nggak, bro? Oke, kita jangan coret-coret dulu deh. Dia nanya berapa R-nya gitu kan. Ini berarti F sama F kita coret dan nih. Berarti 1 per 4 gitu ya. Sama dengan R2 yang ditanyakan, R2 kuadrat per R kuadrat. Berarti kalau ditanya begini, kalau kita kali silang, jadi gimana nih bro? 4 R2 dikuadratin sama dengan R kuadrat. Berarti R2 dikuadratin sama dengan R pangkat 2 per 4. Aduh, jelek banget tulisannya. Jadi, karena ini pangkat 2 berarti kita bisa akar. Berarti R-nya berapa? R2-nya itu sama dengan, kalau hilang pangkatnya berarti ini diakar. Akar dari
R pangkat 2 per 4. Jadi berapa nih? Ayo, pada yang bisa tebak? R pangkat 2 dikuadratin? Ya R. 4 diakarin? Ya 2. Jadi jaraknya menjadi R per 2 atau setengah R. Gitu ya. Paham? Dilihat lagi nanti kalau kecepatan, diulang lagi videonya boleh.